kebiasaan kita untuk menunjukkan diri kita paling benar, yuk kita stop. Kalau kita benar ya sudah saja, yakin kita benar, dan suatu saat kebenaran itu punya mekanisme sendiri untuk menunjukkan dirinya ke publik, ke halayak. Apa yang terjadi? Sekelompok orang datang ke rumah saya hanya ingin menyampaikan, minta maaf karena saya katanya dulu berburuk sangka kepada saya. Dan setelah saya mempraktekkan apa yang saya sampaikan dalam kehidupan sehari-hari, ternyata apa yang saya sampaikan itu benar adanya. Dan mereka sendiri, ya, saya tidak tahu mereka pernah memfitnah saya. Akhirnya mereka muncul sendiri, tidak usah saya cari. Kalau dia pernah merendahkan saya, kalau dia pernah memfitnah saya, dan dia sendiri mengakui kalau itu melakukannya. Nah, inilah pelajaran berharga dalam hidup. Kalau kita merasa benar, ya, apalagi aku yakin kita benar, ya sudah, diam saja. Semesta punya cara sendiri untuk menunjukkan dirinya. Nah, kira-kira itu Pak Sugeng, judul yang mau saya sampaikan. Ya, siapa ya? Nah, mari kita masuk ya. Kalau sudah ngerti judulnya, baru saya biasa masuk. Para sahabat, kebutaan itu ada dua level. Ada kebutaan di level mata lahir, mata yang ini. Ini tidak terlalu bahaya sebetulnya. Tapi yang paling berbahaya adalah kebutaan di level ruhania, yang disebut dengan kebutaan mata kolbu. Nah, ini akan mau saya uraikan dua-duanya. Ya, kita sudah tahu bahwa ada orang yang dalam kehidupan ini tidak memiliki penglihatan secara lahir, tidak bisa melihat, ya. Ya, karena kehilangan penglihatan disebabkan oleh berbagai masalah. Baik itu struktur matanya, saraf optiknya, mungkin juga ada kelainan di otaknya sehingga dia tidak bisa melihat. Kita tahu kan ada penyakit katarak, ada glaukoma, ada gangguan retina, ada kerusakan saraf, ada juga yang mengalami kerusakan otak karena otaknya keracunan virus, lalu otaknya itu tidak bisa menangkap informasi yang datang lewat mata. Ada juga kesalahan akibat refraksi yang berat. Mungkin para sahabat yang di angkatan laut, ya, tahu refraksi. Refraksi itu pembiasaan. Jadi cahaya itu datang ke sini melewati lensa mata kita, tetapi tidak jatuh di layar, tidak jatuh di retina. Seperti saya ini pakai kacamata karena apa? Karena cahaya yang datang dari benda dibiaskan, ya, mengalami refraksi. Nah, harusnya ketika dibiaskan kan masuk di retina. Nah, ternyata, ya, tidak di retina, ya. Akhirnya saya tidak bisa melihat. Kalau saya buka kacamata saya tidak bisa melihat tulisan itu. Ya, tapi begitu saya pakai kacamata, maka, ya, bayangan yang jatuh tidak di retina itu oleh kacamata saya dipindahkan ke retina, sehingga retina saya jadi bisa melihat. Ya, sesederhana itu sebetulnya. Kalau saya jelaskan rumusnya jadi panjang. Nah, ini yang disebut dengan cacat mata secara lahir. Ternyata cacat mata secara lahir membuat seseorang tidak bisa melihat secara lahir. Artinya objek-objek yang ada di semesta ini oleh dia nyaris tidak bisa dilihat. Kebayang, ya? Ketika kita tidak bisa melihat objek, maka kita juga tidak bisa mengenal objek. Ketika kita tidak bisa mengenal objek, akibatnya otak kita kosong. Tidak ada informasi yang datang secara optik dari mata. Kebayang, ya, para sahabat? Ya. Nah, para sahabat yang buta secara lahir akhirnya menggunakan perasa. Menggunakan huruf apa namanya? Braille. Huruf Braille. Jadi menggunakan perasa. Untuk apa itu? Untuk menangkap informasi. Dan akhirnya lewat rasa akhirnya bisa ditangkap informasi. Banyak juga para sahabat, ya, yang tidak punya penglihatan tapi bisa membaca WA. Ya, betul, ya. Dan bisa membalas WA. Jadi saya punya sahabat, ya, jamaah di BSI, beliau itu tidak bisa melihat sama sekali secara lahir, tapi kalau saya WA itu bisa merespon. Ternyata dia punya cara sendiri, ya, cara menangkap informasinya tidak lewat cahaya. Karena syarat untuk bisa melihat kan harus ada cahaya datang dari benda menuju mata kita. Nah, itu yang disebut dengan cacat mata secara lahir. Tapi yang luar biasa, saya punya di komunitas itu orang-orang yang tidak melihat secara lahir, tetapi ternyata bisa memiliki penglihatan secara ruhani. Nah, jadi sebetulnya bahaya mana? Tidak punya penglihatan lahir atau tidak punya penglihatan batin atau penglihatan jiwa atau penglihatan kolbu. Ya, memang sebenarnya sama-sama, ya, bahayanya. Tetapi yang jauh lebih berbahaya lagi ketika seseorang itu tertutup penglihatan batinnya, ruhaniannya. Nah, inilah sebetulnya yang mau saya sampaikan. Terhadap orang-orang yang tertutup penglihatan batinnya, sebetulnya kita tidak bisa memaksakan mereka harus setuju terhadap apa yang sudah dilihat oleh orang yang sudah terbuka mata batinnya. Nah, inilah, ya, pelajaran, ya. Jadi kalau kita sudah mengalami satu pengalaman spiritual tertentu, tidak usah dipaksakan pada orang lain agar yang kita alami itu disetujui oleh orang lain. Jangan memaksakan sesuatu pada orang lain yang orang lain tidak mengalaminya. Nah, ini kebiasaan kita dengan ego kita ingin divalidasi, kita paling benar. Terkadang kita tidak sadar kalau yang dialami kita tidak dialami oleh orang lain, maka ya tidak usah orang lain harus setuju pada kita.
Makanya kebenaran itu intinya sebetulnya bukan apa kata buku, bukan apa kata orang, bukan apa kata TikTok, bukan apa kata YouTube, bukan apa kata Instagram, bukan apa kata Facebook, tapi kebenaran itu adalah apa kata pengalaman kita sendiri. Makanya ada kata-kata bijak, malam yazuk lam ya'rif. Yang tidak mengalami tidak akan pernah paham. Jadi paham itu harus dimulai dari proses mengalami. Nah, jadi saya kemarin cerita juga sama Pak Jenderal. Beliau kalau mendidik orang, ya udah ceburin aja dulu katanya ke laut. Jadi tidak usah dulu dikasih penjelasan itu, penjelasan ini nggak penting. Udah ceburin aja dulu ke laut. Nanti setelah kecebur ke laut juga nanti dia akan berjuang. Berjuang, betul ya. Dan disitulah dia belajar yang sebenarnya gitu. Makanya kalau kita ngajarin renang di kolam renang cepet. Tapi kalau ngajarin renang di kelas paling hanya mengajarkan informasi tentang renang. Saya masih ingat dulu ya, guru SD saya mengajarkan berenang. Ya, ini pelajaran olahraga. Jadi ada gaya-gaya dalam renang. Satu gaya bebas, gaya dada, gaya kupu-kupu, ya, gaya katak gitu ya. Dan besoknya ketika ulangan ditanya lagi sama guru itu, sebutkan 4 gaya dalam renang. Nah, saya bisa menyebutkannya, gaya dada, gaya katak, gaya bebas, gaya kupu-kupu. Ya. Dan saya kaget ketika saya pergi dengan guru olahraga saya, ya, ke laut. Ternyata guru olahraga saya itu nggak bisa berenang. Tidak bisa berenang. Tidak bisa berenang. Makanya dia mengambil jalan mengajar renangnya itu di kelas. Karena di kelas paling aman kan gitu. Aman. Iya. Tidak akan tenggelam. Dan kalau siswa itu bisa mengulang-ulang apa yang disampaikan beliau di papan tulis itu sudah dianggap bisa berenang gitu. Nah, ini yang berbahaya nih. Padahal baru tahu informasi tentang renang. Nah, inilah para sahabat, dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan spiritual juga begitu, ya. Banyak orang yang merasa dirinya tahu, padahal sesungguhnya baru kata orang, baru kata buku, baru kata kitab. Ya, sesuci apapun kitab suci, ya tentu saja kitab suci dialami oleh para nabi, para rasul. Mereka mengalaminya langsung, dan bagi mereka kitab suci adalah kebenaran. Tapi bagi mereka yang belum mengalami, walaupun itu kitab suci, menurut pandangan saya tetap saja itu baru informasi. Sepanjang belum mengalami. Nah, itulah pentingnya kita belajar mengalami. Nah, di layar monitor sudah saya sampaikan ada satu ayat dalam Al-Quran. Ini Quran surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 17. Ya. Ini sebenarnya cerita tentang orang, ya, yang tidak tahu, dan dia tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Tapi karena banyak baca buku, banyak baca informasi, dia mengoleksi sejumlah pengetahuan di otaknya, dan dia mengklaim seolah-olah dirinya itu adalah orang yang tahu, padahal baru mendapatkan informasi. Informasi dengan ilmu itu beda. Ilmu itu adalah informasi yang sudah berubah menjadi pengalaman. Makanya kalau kita tidak mengalami, ya kita tidak akan pernah bisa paham. Mari kita lihat para sahabat ayat ini, ya. Perumpamaan mereka, nah, mereka di sini adalah orang yang menganggap dirinya tahu, padahal sebetulnya dia itu tidak tahu. Tetapi dia ini tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Makanya yang paling bagus itu jadilah orang yang tidak tahu, tapi tahu kalau kita ini tidak tahu. Makanya angin selalu berhembus dari tempat yang tekanan tinggi ke tempat yang tekanan rendah. Betul ya, Pak Jenderal? Betul ya. Itu kan hukum alam. Jadi kalau tekanannya rendah, nggak usah pusing-pusing. Nanti udara dari tempat yang tekanan tinggi akan bergerak ke tempat yang tekanan rendah. Jadi kalau kita ini bisa mengosongkan diri, nggak usah pusing-pusing, ya. Nanti juga ilmu akan datang sendiri. Nyaris tanpa upaya, maka ilmu akan datang. Ilmu itu selalu mendatangi orang yang merasa tidak tahu. Dan ilmu tidak akan pernah datang pada orang yang dirinya merasa tahu. Nih, ada gelas nih, saya disediakan gelas. Ini gelas ya, gelas ini. Ada tutupnya nih, ada tutupnya. Kalau saya mau ngisi air dari botol ke gelas ini, syarat pertama kan saya harus buka dulu tutupnya. Nah, tutup ini bahasa Inggrisnya cover. Kalau bahasa Arabnya itu kafir. Bahasa sepak bolanya kiper. Itu dari bahasa yang sama sebetulnya. Ya. Nah, bahasa gaulnya cooper. Nah, bahasa pasarnya koper. Itu sebenarnya bahasanya tuh sama dari cover. Nah, jadi sebetulnya cover, ya, koper, kiper, kafir. Sebetulnya itu artinya sederhana, tertutup sebetulnya, cuma gitu aja. Cuman kita dari kecil dijejalin seolah-olah orang kafir itu ada orang yang berbeda keyakinan dengan kita, sehingga kita merasa yang paling benar, lalu orang lain jadi salah kan gitu. Itu salah kaprah. Karena kata kafir sendiri kan cuma gini, ini kafir nih. Itu aja kafir tuh, cuma begitu, tidak ada unsur yang lain. Nah, sekarang saya buka, saya mau masukkan air ke sini, bakal masuk nggak air? Tidak masuk kan? Meluber ke sini. Gak usah dipraktekkan ya? Tidak usah ya. Tidak usah. Paham. Soalnya baju saya udah dikoper semua, nanti mau pulang ke Bandung. Gak usah disimulasikan ya. Nanti para sahabat sendiri aja, karena di situ sudah ada gelas. Ya, yang jelas kalau mau diisi, ini harus dibuka. Ya. Jadi kalau kita ingin diisi nih, spiritual kita ingin diisi, ya, diri kita ini ingin diisi oleh ilmu-ilmu sejati, syaratnya ininya dulu harus dibuka, harus dilap. Cukup nggak membuka ini?
Nggak cukup. Kalau ini sudah dibuka pun, kalau ini udah penuh, nggak bisa. Karena ini baru akan bisa diisi kalau ini setelah dibuka kosong. Ya. Sudah cukup belum? Belum ya. Belum cukup. Sudah dibuka, sudah kosong. Kosong kan, ya. Nah, lihat saya. Saya mau ngisi gelas ini, Ya. tetapi yang mau diisi Di lebih atas- tinggi. Lebih tinggi, ya, ketinggian. Lebih tinggi ya? Ya, betul ya. Bisa nggak ngisi? Tidak bisa ya. Tidak bisa. Ini Pak Sugeng nih, Pak Sugeng. Ya, ya. Sudah dibuka tutupnya, Ya. sudah kosong. Ya. Tapi Pak Sugeng mainnya di atas terus. Iya. Males tuh ngisi Pak Sugeng. Iya, ya. Jadi kalau sudah dibuka yang sudah kosong, ya di bawah dong, di bawah. Baru Turun. bisa diisi. Kita praktekkan ya Pak Sugeng. Betul ya. Isi. Tuh. Ya kan? Iya, Nah, kalau sudah diisi kan bisa diminum. Betul. Setuju sekali ya. Keren. Luar biasa ya. Sebenarnya saya bukan pengen minum. Ya, ya. Praktekkan supaya ngerti. Kalau kan nggak dipraktekkan nanti tidak mengalami. Nah, di Quran itu ada ayat yang keren sekali. Coba perhatikan. Perumpamaan mereka, nah mereka harus jelas. Jadi kalau ada kata-kata mereka, ya, saya, aku, engkau, itu harus jelas. Objeknya harus jelas. Nah, kalau dibaca, mereka ini berbicara tentang orang-orang yang tadi itu, ya, yang tertutup, tinggi, Ya. kemudian merasa dirinya penuh. Banyak kayak gitu. Banyak kan. Nah, orang kayak gitu biasanya susah untuk mendengar. Pengennya didengar terus. Ya, oke. Nah, perhatikan saya. Nah, perumpamaan mereka ini seperti orang yang menyalakan api, maka setelah itu api menerangi sekelilingnya. Ya. Allah hilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Jadi orang yang ya seperti tadi itu Ya. sudah tertutup, penuh, Ya. selalu main di atas, tidak mau merendahkan hatinya, bukan merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, maka dia tidak akan pernah kebagian apa-apa. Dan kepada mereka itu kita tidak perlu membuktikan cahaya. Cahaya. Kenapa? Karena nanti jadi perdebatan, jadi melelahkan, Ya. gitu. Ya, oke. Ini kira-kira bisa dipahami ya? Gampang kan? Betul. Nah, mereka ini digambarkan dalam kitab suci Al-Quran sebagai orang yang tuli, bisu, buta, dan yang paling berbahaya, mereka ini tidak akan bisa kembali. Kembali kemana? Tidak akan bisa kembali ke tempat asalnya. Makanya saat dia mati, ya sasar kemana-mana. Ya. Nah, inilah yang sering dilupakan oleh kebanyakan orang, lalu menghabiskan seluruh hidupnya itu hanya untuk menyiapkan sesuatu sampai di kuburan. Hanya berakhir di batu nisan. Gelar yang kita miliki hari ini sampai di mana? Sampai di batu nisan. Betul nggak? Seorang jenderal meninggal, masih ada tulisan jenderalnya. Di mana? Batu nisan. Di batu nisan. Betul nggak? Betul ya. Almarhum Jenderal Fulan. Udah sampai di situ aja. Profesor, doktor, wah macam-macam ya. Cuma sampai di batu nisan. Ya. Nah, begitu lewat liang lahat, semuanya sama. Makanya guru yang paling jujur itu adalah liang lahat. Karena lewat liang lahat semuanya jadi sama. Yang jenderal dengan yang kopral Ya. lewat liang lahat sama. Sama nggak bajunya? Nah, sekarang beda ya kan bajunya. Pak jenderal ada bintangnya, kan gitu ya. Yang ini belum ketiban bintang, kan gitu aja. Belum ketiban, ntar juga ketiban waktunya. Itu aja kan bedanya. Tapi begitu lewat liang lahat, sama nggak pakaiannya? Sama ya. Sama, tidak ada bedanya. Nah, jadi kalau orang menyadari ini, sebenarnya tidak ada dalam hidup putih yang perlu kita sombongkan. Tidak usah merasa siapa-siapa, tidak usah merasa bisa, merasa tahu, merasa punya, toh semuanya juga kepunyaan Sang Pemilik semesta. Bahkan diri kita pun miliknya beliau. Oke, baik para sahabat. Kelihatan ada gambar situ? Ada gambar? Ada gambar? Oh, belum ya? Kok di laptop saya udah ada gambar? Nah. Ada gambar ya? Nah, gambar apa itu? Bagus ya? Kalau TV-nya bagus, harusnya gambarnya bagus. Oh iya, bagus ya. Ini adalah gambar yang ditangkap oleh teleskop Hubble. Namanya itu supernova. Supernova itu banyak. Ini salah satunya yang ditangkap oleh teleskop Hubble. Tahu Hubble itu orang mana? Orang Surabaya kayaknya. Orang Wonokromo. Oh iya, betul. Ada yang lucu ya, para sahabat? Ada yang lucu. Saya tuh dulu ya, begitu baca laporan NASA tentang teleskop Hubble, saya tuh mikir. Karena dari kecil kan saya sudah diajarkan menghafal Al-Quran. Jadi saya tahu di Quran itu ada kata Hubble. Bunyinya begini. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ya. Berpegang teguhlah kamu pada tali seutuhnya. Mohon izin ya, saya baca terjemahan Al-Quran, kebanyakan mengartikan tali Allah itu jadi agama.
Tali Allah itu jadi agama. Tahu tali kan? Tali. Ada yang belum tahu tali? Tali itu biasanya buat apa coba? Mengikat ya. Mengikat. Ya. Mengikat apa? Kalau di sini mengikat Kapal. Iya. Ah, kok kapal harus diikat? Ya. Ya, yang jelas nih kapal diikat supaya kapalnya tidak hanyut, kan itu aja. Jadi tali itu untuk mengikat. Berarti tali itu untuk mempersatukan. Jadi kapalnya kan disatukan dengan jangkarnya supaya tidak lepas. Kalau sapu pakai tali kan? Kalau pakai tali kan sapu itu jadi kompak. Betul nggak? Betul ya. Jadi kompak itu. Karena kalau nyapu itu ya Lidinya satu-satu. pas kebayang ya, Ya. selesainya kapan Ya. itu. Begitu ada 100 lidi disatukan, itu jadi cepat itu. Nah itu, tali itu gunanya buat menyatukan. Menyatukan. Makanya mohon izin kalau saya tidak setuju kalau tali Allah itu adalah agama. Karena kenyataan orang yang beragama malah berantem terus. Betul nggak? Lah mau Idul Fitri aja beda-beda harinya. Nah sekarang bisa nggak Bapak Ibu berpikir sebetulnya tali Allah itu wujudnya apa? Ini ada pertanyaan dari saya supaya mikir. Karena belajar itu harus banyak mikir. Nah, wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu pada tali Allah, janganlah kamu bercerai-berai. Kemudian Allah melanjutkan, wazkuru nikmatallah alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ihwan. Kamu tuh dulu bercerai-berai. Lalu aku ikat kamu dengan tali itu menjadi saudara. Apa yang disatukan oleh Tuhan dalam ayat itu? Yang dipersatukan oleh Tuhan itu namanya adalah qalbu. Iz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ihwan. Jadi ada kolbu, 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 semua punya kolbu. Ya. Nah, kolbunya itu oleh Tuhan dipersatukan. Dipersatukan dengan apa? Dipersatukannya itu dengan nikmat. Sehingga setelah dipersatukan dengan nikmat, maka dia menjadi saudara. Jadi sebetulnya bisa kebaca nggak di sini? Talinya yang mana? Kan ini kolbu. Ya. Kolbu. Ya. Nah, kolbu ini asalnya bercerai-berai. Lalu oleh Tuhan masing-masing kolbu diberi nikmat. Dikasih nikmat nih, nikmat. Sehingga si kolbu-kolbu yang tadi bercerai-berai itu tiba-tiba mengalami pengalaman yang sama. Setelah mengalami pengalaman yang sama, kata Allah, Fa'as bahtum binikmatihi ihwana. Maka mereka ini yang tadinya kolbunya bercerai-berai diikat menjadi satu sehingga mereka menjadi saudara. Clear? Clear. Oke. Nah, jadi sekarang ketemu sebetulnya yang disebut dengan Hubble itu adalah nikmat. Nikmat. Nah, kalau orang Indonesia nulisnya Hubble. Kalau orang Amerika nulisnya, nah, itu aja dibacanya sama Hubble. Jangan dibaca Hubble. Ya. Nah, kebayang nggak Bapak Ibu? Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ada orang lahir di Amerika, diberi namanya Hubble. Padahal Hubble ini aslinya bahasa apa tadi? Bahasa apa? Bahasa Arab. Ya. Kan wa tasimu bihablillahi jami'a. Hubble itu bahasa Quran. Lah kalau orang Arab, orang Indonesia menggunakan bahasa Quran itu ya biasa karena agamanya Islam. Ya. Saiful Karim tuh kan. Ya saya pernah tanya bapak saya, kenapa saya dikasih namanya huruf Arab? Kan saya lahir di Garut. Bapak kan orang Sunda. Orang Sunda itu kan biasanya Asep, Dadang, Dudung, Dedeng, Dodong. Betul nggak? Iya kan gitu. Ya. Misalnya Dadang Suradang, Dudung Surudung. Nah, cirinya bahasa Sunda itu ada pengulangan. Yati Sumiyati, kan gitu. Coba aja Yudi Wahyudi. Ada pengulangan cirinya. Betul. Ya. Ya. Ini orang saudara Udin. Nah, Udin Sarudin. Wahyudin. Nah, itu ada pengulangan, cirinya ada pengulangan. Ya. Nia da niati. Iya. Kalau ada pengulangan itu pasti Sunda. Gitu. Gak apa-apa diulang namanya, yang penting tidak mengulang nasib ya. Yang paling parah lagi ngulang tahun. Betul nggak? Makanya kalau di BSI itu tidak ada selamat ulang tahun. Karena bahasa Inggrisnya kan happy birthday. Happy birthday itu artinya
selamat memperingati hari kelahiran. Nah, ini siapa orang yang menerjemahkan happy birthday menjadi selamat ulang tahun? Harus dicari orangnya itu. Ya. Kan itu bahaya. Ya. Di Inggrisnya tuh bener, selamat merayakan hari kelahiran. Karena orang sana tuh tahu kalau waktu tidak bisa diulang. Karena waktu tidak bisa diulang, tidak ada selamat ulang tahun. Kok diterjemahkan di Indonesia jadi selamat ulang tahun? Setelah selamat ulang tahun, tiup lilin lagi. Ya. Nggak tambah gelap gitu? Makanya jangan heran, kalau terlalu sering orang mengucapkan selamat ulang tahun, maka bukan makin terang. Makin gelap, makin gelap, makin gelap, makin gelap. Makin jauh habalnya. Oke, lihat sini dulu. Jadi, yang dipersatukan apa? Kolbu. Yang mempersatukan apa? Nikmat. Ya toh? Setelah dipersatukan dengan nikmat, dia jadi saudara. Dengarkan kajian saya tentang nikmat. Yang dapat nikmatnya cuma 4. Ya. Para nabi, para sidikin, para suhada, para solihin. Mohon maaf Pak Jenderal. Jadi jenderal nikmat nggak? Puyeng katanya ya malahan. Saya yakin itu senangnya sebentar. Ya. Mungkin 2-3 hari senang, setelah itu biasa aja. Karena nikmat itu bukan mendapat. Bukan mendapatkan yang itu gitu. Nikmat yang paling besar itu ketika kita bisa kembali mengenal jati diri. Dan alat untuk mengenal jati diri namanya kolbu. Dan kolbu itu dalam bahasa spiritual di Islam disebutnya baitullah. Nah, jadi kolbu itu disebutnya apa? Baitullah. Baitullah. Nah, baitullah artinya adalah rumah Allah. Coba saya mau nanya, masuk akal nggak? Kalau rumah Allah itu adalah kolbu, sedangkan Allah mengatakan, aku bersama kamu, lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Jadi kalau Allahnya bersama kamu, bersamaku, masuk akal nggak kalau rumahnya di dalam diriku? Masuk akal. Sekarang Allahnya bersama kamu, tetapi kita mengatakan baitullah ada di tempat yang jauh. Masuk akal nggak? Kok yang nggak masuk akal ini banyak pengikutnya? Yang masuk akal malah dianggap salah. Saya bingung sekarang ini. Yang tidak masuk akal dianggap benar, tapi yang masuk akal dianggap salah. Kan Allah bersamaku. Kalau Allah bersamaku, berarti Allah dekat nggak? Dekat. Berarti baitullah itu dekat nggak? Dekat. Maka sampai Allah mengatakan, aku tinggal di dalam sebuah rumah, sebuah lokus yang bernama kolbu. Sampai Allah mengatakan begini, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumah. Oke, sekarang gini. Jadi Habal itu orang mana tadi? Orang Amerika. Lahir di mana kira-kira? Ya nggak mungkin lahir di Monokromo. Ya lahirnya di Amerika dong. Oke? Nah, yuk lihat saya sekarang. Saya harus kesini dulu. Ada yang pernah belajar ini? Ini itu dianggap nih oleh ilmuwan, oleh sebuah teori, itu adalah akibat dari ledakan alam semesta yang disebut dengan Big Bang. Dan ternyata ledakan yang dimaksud itu tidak sama dengan ledakan bom, ledakan granat, bukan. Nah, kata ledakan di situ ternyata menurut orang fisika adalah semesta sedang mengembang alias berekspansi. Jadi semesta ini sekarang terus berekspansi. Makanya ledakannya itu sebetulnya bukan ledakan yang tidak beraturan, tetapi itu sudah menjadi sebuah teori. Jadi dulu itu alam semesta ini ya awalnya itu merupakan sebuah massa yang sangat masif dengan kerapatan yang sangat tinggi sekali. Dan massa yang sangat masif ini dengan kerapatan yang sangat tinggi kemudian mengembang terus sekarang. Dan sekarang ini belum selesai proses mengembang itu, terus mengembang. Bahkan di tempat-tempat yang lain itu sekarang tetap aja ada terbentuk planet baru, bintang baru. Cuman karena kita kurang gaul, ya. Ya sekali-kali makanya kita ini pergi ke planetarium ya, lihat peneropongan bintang. Makanya kan setiap hari itu teman-teman yang bergerak di astronomi selalu menemukan planet baru, bintang baru. Aku menemukan planet loh yang persis seperti bumi, jaraknya sekian tahun cahaya dari bumi, dan ini punya kemampuan nanti untuk kita tinggal di sana. Makanya mereka tenang aja. Di sini ada longsor, sana tenang aja ya. Udah disediakan planet lain, nanti kita bareng-bareng pergi ke sana. Ya bareng-barengnya nggak usah buat tubuh ini, nggak usah ya. Udah mati aja dulu di sini. Nanti keluar nih diri sejati kita, nanti pada sama-sama ke sana. Nah di sana nanti kemudian masuk lagi ke tubuh-tubuh baru. Nanti juga disediakan di sana. Tenang aja. Siap ya. Ikut pokoknya saya ya. Tidak usah pakai pesawat ulang-alik, nggak usah. Ya nggak usah. Ya tenang aja. Makanya kalau orang yang luas wawasannya, tenang aja. Nah, yang suka ribet itu kan sebetulnya yang ilmunya cetek tetapi merasa paling tahu. Nah itu. Oke, lanjut dulu. Jadi ini adalah salah satu gambar yang ditangkap oleh teleskop Hubble saat dimana alam semesta mengembang pertama kali.
Yes, yang disebut dengan ledakan semesta. Bapak Ibu melihat apa sekarang di sini? Melihat cahaya. Yes? Yes. Oke. Cahaya itu punya kecepatan nggak? Punya. Berapa kecepatan cahaya nih? Kecepatan saya berapa? 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Atau 300. Kalau harus ditulis begini biar ngerti. 10 pangkat 8 apa? Nggak kelihatan nolnya. Ya. Meter per sekon. Jadi cahaya itu bergeraknya dengan kecepatan 300 juta meter per detik. Atau kalau diumpamakan menjadi berapa nih? 300.000 kilometer per detik. Mobilnya Bapak Ibu paling cepat berapa? 150 paling ya. 150. Kita hitung matematika ya sebentar supaya pinter. Kecepatan mobil paling cepat yang diizinkan berapa? Kendaraan ya, kendaraan. Berapa kecepatannya? 100 km. Udah, nakal sedikit ya, Mas Udin. Ya. 120 km per jam. Bisa nggak ini dibandingkan dengan ini? Belum. Harus dirubah dulu ke dalam satuan per detik. Jadi mobil itu kalau dirubah ke meter per detik nih mobil kita berarti 120. Ini belajar matematika ya. Nah, kilometer berarti 1000 kan? 1000. Betul. Meter. Yes. Dibagi 3.600 detik. Ngerti? Atau perlu saya jelaskan? 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik. Berarti 1 jam berapa detik? 3.600 detik. Oke, betul ngerti ya? Nggak usah pakai kalkulator kan? Jadi kalau misalkan saya sudah menunggu kamu 3.600 detik. Makanya jangan menyepelekan ya. Karena 1 detik itu investasi. 1 detik yang lalu kita nggak bikin apa-apa, kita sudah kehilangan, nggak balik lagi. 1 jam itu lama loh, 3.600 detik. Jadi 1 jam itu sama dengan kita berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Lama nggak? Baik. Tapi kita tidak pernah menghargai. Oke, sekarang lihat saya semuanya. Ini kan kalau orang pintar matematikanya tinggal main coret-coret aja. Ini nolnya coret 2, nolnya coret 2. Ini dicoret lagi nih, coret. Berarti ini jadi sama dengan 60 kan? Coret lagi, ini jadi sama dengan 18. Betul nggak? Betul kan? Nah, ini saya nggak punya kalkulator. Jadi tinggal 600 dibagi dengan 18 meter per detik. Masih bisa dicoret? Bisa. Coret lagi. Ini 300, ini 9. Yes. Masih bisa dicoret? Bisa. Coret lagi. Ini berarti 100 per 3. Tanpa kalkulator bisa. Jadi sekitar 33,33 meter per second. Ayo lihat saya semuanya. Mobilmu yang keren itu kalau lari dengan kecepatan 120 km per jam itu cuma 33 meter per detik. Jadi 1 detiknya itu cuma 33 meter. Itu sudah fall. Kecuali mobilnya Pak Firdaus. Bisa 250 km per jam. Nah itu sendiri. Nah kebayang nggak sekarang nih? Lihat sini. Cahaya itu 300 juta meter per detik. Mobilmu itu yang kecepatannya 120 km per jam cuma 33 meter per detik. Kebayang? Kebayang ya? Yes. Nah oke. Kadang-kadang membandingkan itu kan harus adil. Samakan dulu satuannya. Ya. Samakan dulu satuannya. Baru bisa membandingkan. Boleh nggak kita membandingkan gini? Anak pertama dikasih modal 2 miliar. Anak kedua dikasih modal 100 juta. Dibandingkan bisnisnya. Kemudian dinilai. Ini anak yang pertama ini kurang ajar. Dikasih modal 2 miliar. Nah dia bandingkan dengan anak yang dikasih modal 100 juta. Boleh nggak membandingkan situ? Tidak. Nggak boleh. Ini kasih 2 miliar, usahanya beda, boleh dibandingkan. Ya, nama banyak ya mahasiswa melakukan riset begini. Ini kelas ini diajarin fisikanya dengan metode dikasih alat, laboratorium. Yang kelas ini tidak dikasih apa-apa, terus dibandingkan. Saya bilang sudah, tutup aja skripsimu. Makanya kalau saya nggak nguji ujian sidang, udah aja. Udah, kamu asal dari mana? Udah nggak usah ngobrol skripsi. Pusing saya. Yang ini dikasih pembelajaran bagus, ini dikasih pembelajaran tidak bagus, terus dibandingkan.
Boleh nggak? Nggak boleh. Membandingkan mobil Land Cruiser dengan Grand Max, disuruh lari cepat, ya nggak boleh. Suka nggak membanding-bandingkan? Nah itu, kalau membandingkan tuh apple to apple istilah Mas Udin itu, nggak tahu apple to apple tuh bahasa Tubannya apa itu? Oke, kebayang ya, kebayang. Yuk lihat sini. Ini ibunya Habel, nikah sama bapaknya Habel, betul nggak? Setelah itu hamil. Berapa bulan itu? 9 bulan. Jadi kemudian baru lahirlah Habel. Itu ledakan itu sudah terjadi di sana. Sudah terjadi nih di sini ledakannya. Sedangkan ibunya Habel baru pacaran. Ya. Ini cahaya sudah merambat nggak ke sini? Sudah merambat nggak cahaya? Sudah. Sudah merambat ke sini. Padahal dia baru pacaran. Udah hamil. Udah hamil ya? Sudah lahir. Ya. Sudah lahir? Udah lahir Habel. ya? Waktu lahir, Hubble bisa langsung nggak menciptakan teleskop? Nggak bisa. Betul nggak? Nah, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, berapa tahun tuh? Perlu waktu nggak itu? Perlu waktu ya. Ini kan merambat terus Dengan kecepatan 3. dengan kecepatan sebesar itu. Wah, iya ya. Sementara ini kan belum. Nah, waktu S3, Hubble ini membuat teleskop untuk disertasinya. Ternyata disertasinya Hubble itu, teleskopnya itu diakui oleh NASA sebagai teleskop yang paling canggih saat itu. Lalu dibawalah oleh pesawat, dilepaskan di luar angkasa. Lalu si teleskop itu berada di sini. Ini teleskopnya. Pertanyaan saya, ini kan jalan terus, betul nggak? Kok bisa? Bisa. Cahaya terus merambat. Pada saat di titik ini, begitu cahaya lewat, teleskop sudah ada. Dan pada saat itu lewat teleskop belum ada, tidak ketangkap kemarin itu. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, apakah itu kebetulan atau ada pesan Tuhan yang mau disampaikan kepada umat manusia? Pesan. Jadi Hubble ini dipersiapkan oleh Allah, dipersiapkan secara matang. Untuk apa? Dia itu dipersiapkan untuk menangkap pesan Allah di dalam Al-Quran. Ternyata begitu ini tertangkap oleh teleskop Hubble, tatanan ilmu pengetahuan astronomi berubah. Lalu orang baru berbicara tentang Big Bang, bicara ini, teorinya macam-macam. Lalu alam semesta yang misterius ini mulai terjelaskan. Ya. Lalu muncullah dalam Al-Quran ayat yang berbunyi seperti ini. Ya. Ini saya dari tadi bicara ngerti nggak? Ngerti ya? Lihat ayatnya. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Ini ayat ini keluarnya 1400 tahun yang lalu. Gambar yang diumumkan NASA tentang yang tadi mawar merah itu belum ada zaman Nabi Muhammad. Tapi Quran sudah menyebut mawar merah di sini. Tadi gambar yang Bapak Ibu lihat itu kayak mawar merah nggak? Yes. Kalau Bapak Ibu belajar tentang yang tadi mawar merah, tidak belajar astronomi, tidak nanya ahli fisika, terus mau apa? Belajar cuma di musola, nggak ngerti. Sekarang jadi nyambung nggak? Atau belum nyambung? Nyambung ya? Udah nyambung ya? Oke, lihat sini. Maka apabila langit telah terbelah, langit itu adalah dimensi ruhani. Terbelah itu berarti terbuka. Seseorang yang langitnya sudah terbuka karena mata kalbunya sudah terbuka, dia akan menyaksikan merah mawar itu di dalam dirinya. Jadi saya mau nanya kalau begitu, Nabi Muhammad tahu di dalam dirinya ada mawar merah dari Hubble, dari NASA, atau dari pengalaman pribadi karena sudah terbuka mata kalbunya? Pengalaman pribadi ya? Dari pengalaman pribadi. Jadi Nabi Muhammad sudah tahu suatu saat kebenaran ini akan terungkap secara sains. Dan dia mengatakan, antum a'lamu bi umri dunyakum. Antum nanti suatu saat akan tahu aspek fisiknya. Beliau sudah berbicara aspek metafisiknya. Jadi saya kasih tahu Bapak Ibu, beruntung sekali orang-orang yang hari ini sudah terbuka langitnya, sudah terbelah langitnya. Dia sudah bisa menyaksikan merah mawar itu di dalam dirinya. Makanya ada kata-kata nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu dustakan. Ada kata nikmat di situ? Yes. Jadi nikmat itu di mana adanya?
Di kolbu. Kolbu. Saat kolbu kita terbelah, terbuka, kita bisa menyaksikan merah mawar di dalam diri kita. Saat itulah kita mendapatkan nikmat. Nah, ini sudah menyaksikan merah mawar, sudah menyaksikan merah mawar, sudah menyaksikan merah mawar. Begitu saling. Loh, kok kita menyaksikan yang sama ya? Maka Allah satukan kamu menjadi saudara. Talinya ketemu. Makanya sepanjang kita belum ketemu tali itu, belajar agama itu hanya gontok-gontokan, merasa paling benar, menghujat orang lain, menyalahkan orang lain, merasa dirinya paling ahli surga. Bahkan ada yang merasa dirinya polisi agama. Lalu menghakimi orang lain, padahal dia sendiri tidak mengalami. Nah, kebayang nggak kajian saya ini? Ini setelah meledak itu cahaya merambat lewat proses yang entah berapa miliar tahun. Bumi kita ini umurnya sekarang diperkirakan sekitar 6,8 miliar. Bahkan bumi ini belum ada, mataharinya sudah ada. Umur matahari itu 13 miliar tahun. Nah, ledakan yang tadi itu entah di sebelah mana di ruang kosong tanpa batas ini. Kebayang nggak tubuhnya semesta ini segede apa? Bahkan sekarang teleskop yang paling canggih namanya teleskop James Webb hanya bisa merekam 5% saja dari alam semesta. 95% yang disebut dengan dark matter sampai sekarang tidak tahu isinya apa. Nah, kita yang 5% aja belum nonton. Betul nggak? Kita baru nonton bulan, bumi, matahari, bulan, bumi, matahari, itu aja kan? Lalu menganggap seolah-olah kehidupan itu di sini aja. Saya kemarin sharing di grup ya, ada teman dari NASA yang pergi dari bumi sejauh 1,4 miliar kilometer. Lalu meletakkan teleskop pada jarak 1,4 miliar kilometer. Kebayang nggak 1,4 miliar kilometer? Nggak kebayang ya? Jauh lah pokoknya ya. Jauh ya. Baru jalan dari Bandung ke Blitar aja udah kesel. Ya. 1,4 miliar kilometer dari bumi. Dari bumi. Dan dia hanya melihat bumi yang katanya sudah mencapai peradaban seperti apa dengan teknologi digital yang luar biasa ini, hanya satu titik kecil berwarna biru dari kejauhan. Peradabannya tidak kelihatan. Jadi apa yang mau kita sombongkan? Makanya saya bingung, orang suka cerita kiamat itu hancurnya alam semesta, kiamat itu hancurnya alam semesta. Terus alam semesta yang mana yang hancur itu? Kalau bumi ini tidak ada, memangnya kata planet-planet yang lain, kata bintang-bintang yang lain, kata galaksi yang lain, di galaksi Bima Sakti aja kalau bumi hilang, paling juga emang gue pikirin. Bumi ini hanya debu kecil yang terapung-apung di semesta, dan kalau hilang tidak mengganggu konstelasi astronomi yang lain. Apalagi anda ini. Iya, betul ya. Yang bumi aja sebesar itu ya. Ya Allah, hilang satu presiden di negeri ini tidak ada pengaruhnya. Cuman karena di bumi ini kan orang sombong-sombongan, berbangga-bangga dengan atribut, dengan topengnya. Lalu terkadang merasa dirinya seolah-olah paling penting. Padahal bumi yang katanya sudah mencapai peradaban, sekarang ini sudah memasuki komputer kuantum. Sudah mencapai teknologi canggih katanya. Dilihat dari jauh itu cuman titik kecil berwarna biru yang tidak ada apa-apanya di semesta ini. Kalau bumi aja nggak ada apa-apanya, terus kita ini memang siapa sih lo? Kebayang ya? Nah, Ya. jadi yang saya mau sampaikan ini keren banget ini jalan terus, lalu ini baru pacaran, kemudian terbentuk teleskop Hubble. Pas ini lewat cahaya ini, pas ini sudah ada di sini, di titik yang tepat, di situ baru terekam. Yuk kita perhatikan sekarang. Pesan apa yang mau disampaikan semesta kepada kita? Pesannya disampaikan di Quran surat Al-Fusilat. Allah mengatakan, aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan yang paling penting, aku bentangkan kebesaranku pada dirimu, pada dirimu, pada dirimu, pada dirimu, pada dirimu. Pertanyaannya, sudahkah kamu menyaksikan kebesaran itu di dalam dirimu? Semua galaksi, semua konstelasi astronomi yang disaksikan di luar tidak akan bisa dijangkau, tapi manusia punya kemampuan bisa menjangkau semua kebesarannya di sini. Maka ini sering disebut sebagai alam mikroskopis. Yang semesta ini disebut alam makroskopis. Saya tidak setuju dengan itu. Yes. Justru ini adalah alam makroskopis. Semesta ini adalah alam mikroskopis. Karena apa? Lewat ini kita bisa menyaksikan semuanya. Lewat ini kita bisa menyaksikan semuanya. Disitulah pentingnya kita berguru kepada orang yang tahu, yang waras, yang mengalami, yang sudah terbuka. Yes. Jangan berguru kepada mereka yang hanya ngawang ngurung.
Mengaku terbuka. Sampai sini ngerti? Ya, oke, lanjutkan dulu. Mau nggak terbuka, Bapak Ibu, mata kolbunya? Mau ya. Ada syaratnya. Yes. Syaratnya. Ini syaratnya Pak Sugeng. Ya. Syaratnya untuk terbukanya langit, terbelahnya langit. Ternyata syaratnya adalah ini. Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh, maka buminya harus diratakan. Bumi ini kan simbol dari kesombongan. Bumi ini simbol dari kepemilikan. Ada nggak yang mengklaim? Pak Sugeng punya rumah? Punya ya. Ya. Ada ruang kosongnya di rumah? Ruang kosongnya banyak. Ada ya. Ya. Pak Sugeng, kesan ruang kosong kemana? Rumahnya ada ruang kosong ya? Oh iya. Tidak pesan ya. Nggak pesan? Nggak pesan ya. Tahu-tahu ada. Sudah ada kan? Sudah ada ya. Nah, yang dipesan itu kan oleh Pak Sugeng itu kan sebetulnya keramik, Iya. besi, Dinding batanya. pasir, betul Ya, nggak? betul ya. Hanya untuk membuat batasan supaya Pak Sugeng itu punya ruang kosong pribadi. sendiri, betul. Dan ruang kosongnya sudah ada kan? Sudah ada. Nggak beli kan? Tidak beli ya. Nggak beli. Ini rumahnya Pak Sugeng. Ya. Anggap aja segede ini ya. Ya. Yang dipakai Pak Sugeng itu yang dibeli oleh Pak Sugeng, besi, semen, gitu. Yang dibeli oleh Pak Sugeng atau yang tidak dibeli? Yang tidak dibeli ya. Yang dipakainya tidak dibeli. Tidak dipakai ya. Yang saya beli tidak Jenderal, dipakai. ini kantor Kopaska ini, itu dindingnya pakai uang kan? Iya betul. Kaca? Beli ya. Beli kan? Beli semuanya. Nggak beli. Tapi yang sekarang kita sedang pakai, yang dibeli atau yang gratisnya? Yang gratis ya. Ya Allah. Yang kita pakai itu ternyata yang tidak dibelinya, yang ruang kosongnya. Betul apa tidak? Betul ya. Ada nggak? Alhamdulillah, dalam hidup ini saya sudah punya ruang kosong. Ada nggak? Paling juga yang ngomongnya apa? Alhamdulillah saya sudah kebeli rumah. Rumah baru. Sering dibilang-bilang nggak ruang kosongnya? Aduh. Nggak pernah. Ya. Padahal yang dipakai itu Ya. ruang kosong. Jadi yang dibanggakan itu ruang kosongnya atau rumahnya? Aduh. Ulangi. Yang Rumahnya. dibanggakan itu ruang kosongnya atau rumahnya? Rumahnya ya. Rumahnya yang dibanggakan. Ya. Padahal yang abadi itu adalah ruang, Ruang kosongnya. kosongnya. Rumahnya itu tidak abadi. Nanti juga pindah. Dihancurkan lagi. Setuju nggak dengan saya? Betul. Kalau bumi itu yang Hmm. kosong atau yang kelihatan? Nah, dinding ini bumi. Ya? Ya, ya, ya. Mohon izin Pak Jenderal. Bumi bukan ini. Bumi ya. Bintang. Bumi ya. Betul nggak? Ada nggak cerita orang? Alhamdulillah, saya sudah beli ruang kosong berjalan. Ada nggak? Nggak ada. Belinya apa? Mobil. Mobil. Padahal yang ditempati itu kan ruang kosongnya. Betul nggak? Betul nggak? Betul ya. Jadi yang suka dibangga-banggakan itu bukan ruang kosongnya, tapi yang dibangga-banggakan itu adalah itu batasan-batasannya, casingnya. Betul nggak? Bumi. Betul ya. Makanya syarat untuk bisa menyaksikan mawar merah dalam diri, kata Quran, buminya harus diratakan. Yuk sekarang kita lihat mana bumi, contoh gelas bumi, sepatu bumi, Bumi. seragam TNI bumi, Bumi. jenderal pangkat bumi, Bumi. gelar-gelar akademik, profesor, doktor, bumi bukan? Bumi. Jadi bumi itu simbol dari sesuatu yang selalu disombongkan oleh kebanyakan manusia, dipamerkan, ingin dapat validasi, dan kalau itu malah justru membuat kita semakin sombong dengan bumi itu, maka kita tidak akan pernah menemukan mawar merah di dalam dia. Luar biasa ya. Jadi syaratnya cuma itu ya. Terbuka. Buminya harus Tuh ya pintunya. diratakan. Terbuka satu lagi ya. Bahkan di ayat selanjutnya, dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya hingga menjadi kosong. Kosong. Ternyata kita ini cuma disuruh menjadi kosong. Ini yang berat nih, melemparkan apa yang ada di dalamnya. Karena apa? Hampir semua manusia senang mengumpulkan harta, bahkan mengejar berbagai macam jabatan hanya untuk divalidasi kalau dirinya sukses. Padahal ciri orang sukses itu sederhana, gak sibuk. Tidak sibuk. Jalan-jalan terus. Makin tinggi jabatannya makin sukses? Enggak. Makin tinggi jabatannya makin sibuk. Makin tinggi jabatannya makin susah ditemui. Jadwalnya banyak. Nah, kalau yang jadwalnya banyak itu gak sukses. Jadi bagi saya, kalau masih sibuk, banyak jadwal, gak sukses. Lemparkan apa yang di dalamnya hingga menjadi kosong. Lihat saya semuanya. Apa artinya kosong? Kosong itu bahasa hajinya adalah ihram. Ihram. Makanya syarat untuk bisa pergi ke Baitullah itu harus ihram.
Nah, ihram itu apa? Melepaskan pakaian berjahit. Jadi sebetulnya kita ini bukan disuruh untuk meninggalkan dunia, tapi kita disuruh berkarya sehebat-hebatnya di dunia, tapi tidak diperbudak oleh dunia, tidak melekat pada dunia. Yang berbahaya itu justru adalah kemelekatannya. Ya. Makanya ihram itu cuma 4. Ya, 1, merasa tidak punya apa-apa, Ya. tapi punya segalanya. Awas ya. Ya. Alhamdulillah, saya tidak merasa punya apa-apa. Rumah gak punya. Mobil gak punya. Pekerjaan gak punya. Ini saya kasih tahu, kamu tidak usah latihan merasa tidak punya. Kan udah gak punya beneran. Menderita itu mah ya. Jadi oleh karena itu, maka ini saya kasih peringatan nih. Untuk yang punyanya bertambah, maka ada kewajiban. Kalian harus melatih diri melepaskan ikatan pada pertambahan yang kamu punya. Lihat itu. Ketika tidak dilatih untuk melepaskan pada yang kamu punya, Ya. apa yang terjadi? Akan timbul kemelekatan. Dan ini adalah hijab yang membuat kita susah menjadi kosong. Jadi yang pertama, latihan tidak merasa punya apa-apa. Bukan latihan tidak punya apa-apa. Latihan tidak merasa punya apa-apa. Untuk siapa latihan ini? Untuk yang punya apa-apa. Betul. Yang sudah tidak punya apa-apa, gak perlu latihan. Perlu ya. Ya, jangan sombong Ya, ya. kamu ya. Ya. Saya tidak pernah korupsi, Pak. Wih, hebat kamu. Kerja di mana? Gak kerja. Kerja ya. Pernah menjabat? Gak ada, Pak. Pernah dapat fasilitas nggak kamu mengolah uang negara miliaran? Alhamdulillah nggak ada yang percaya, Pak. Ini jangan mengaku tidak bermental korupsi. Ya. Belum ada kesempatan. Belum ada kesempatan. Ya. Jadi kalau mau bilang saya tidak pernah korupsi, itu pernah menjabat, mengelola uang negara miliaran, Ya. dan kamu tidak ternoda sedikit pun, baru keren. Ya? Yes. Kerja aja enggak, kamu bilang enggak korupsi. Yang pertama, apa tadi? Tidak merasa. Tidak merasa punya apa-apa. Ya. Tetapi punya. Punya. Ya kalau kamu nggak punya apa-apa, apa yang mau disumbangkan? Yang kedua, tidak merasa tahu apa-apa. Kamu sekolahnya di mana? SD ya, nggak tamat. SD nggak tamat. Iya. Nggak SMP berarti? Enggak ya. SMA boro-boro. S1 kejauhan. Bodoh beneran itu Pak, ya. Bukan Ya. merasa bodoh. Pasca sarjana apalagi? Alhamdulillah, Pak. Saya tidak merasa tahu apa-apa. Nah, latihan merasa tidak tahu apa-apa itu untuk siapa? Awas, kita ingat suka ngaku-ngaku. Alhamdulillah saya tidak merasa tahu apa-apa. Kita tanya, kamu tahu nggak itu mawar merah? Nggak tahu, Pak. Ya nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Ah, apalagi itu, Pak? Ya memang nggak tahu apa-apa. Tidak perlu latihan merasa tidak tahu. Ya. Ini peringatan buat sahabat-sahabat yang ilmunya banyak. Banyak, Hati-hati. yes. Jangan merasa dirinya tahu. Karena itu akan membuat kita sombong. Jatuhnya apa? Orang bodoh itu bukan orang yang tidak berilmu. Tapi orang yang merasa dirinya berilmu dan tidak mau belajar. Saat dia berhenti belajar, dia jatuh jadi orang bodoh. Ya. Yang Tiga. ketiga, merasa tidak bisa apa-apa. Kamu nyetir? Alhamdulillah nggak bisa. Nulis? Alhamdulillah nggak bisa. Nah, yang kayak gini tidak usah latihan merasa usah tidak bisa latihan, apa-apa. tidak usah. Yang bisa segala Yes. harus berlatih untuk merasa tidak bisa apa-apa. Oke. Yang selanjutnya, latihan untuk tidak merasa siapa. Kamu ini siapa sih sebetulnya? Saya bukan siapa-siapa, Pak. Kerja di mana? Enggak, Pak. Kerja. Punya perusahaan? Enggak. Punya istri? Enggak laku, Pak.